Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, jasmani dan rohani, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Mela Nurdiali, PJMK mata kuliah perpajakan 1, yaitu salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Akuntansi di semester 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan yang ada di mata kuliah perpajakan 1 di semester ini. Mata kuliah perpajakan itu sebenarnya ada 2 semester, yaitu perpajakan 1 dan perpajakan 2. Nah, perpajakan 1 itu karena namanya perpajakan 1, yang pertama dia akan membahas tentang pengenalan tentang pajak atau kita sebut pengantar pajak, kemudian kita akan bicara tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jadi aturan-aturan hukumnya pajak yang akan mendasari pelaksanaan perpajakan. Kemudian kita juga akan bicara tentang pajak penghasilan secara umum. Ya, jadi dasar-dasar pajak penghasilan itu seperti apa? Berikut tentang bentuk usaha tetap. Berikutnya lagi kita akan bicara tentang PPh pasal 2126, yaitu pajak yang dipotong bagi orang yang bekerja sebagai pegawai dan yang memberikan jasa. Kemudian kita akan membahas tentang PP pasal 22, kita akan membahas tentang PP pasal 23 dan 26, kemudian kita akan membahas tentang PP atas penghasilan tertentu final, yaitu PP pasal 4 ayat 2 dan PP pasal 15, kemudian kita akan bicara tentang kredit pajak luar negeri, yaitu PP pasal 24, kemudian kita akan bicara tentang angsuran PPh pasal 25, dan kita akan membahas tentang PPh pasal 26. Jadi cukup banyak materinya. Nah, kemudian referensinya itu ada buku dari Ibu Siti Resmi, coba tolong pakai buku yang terbaru, yang buku 1, kemudian juga bisa pakai buku buku dari Pak Mardiasmo, ada beberapa, juga ada buku praktikumnya, itu bisa dipakai juga dari Ibu Siti Resmi, kemudian ada buku Kupas Tuntas Penghitungan dan Pemungutan dari Pak Beni Setiawan, bisa dipakai yang terbaru juga. Terus karena kita bicara pajak, pajak itu sangat ditentukan oleh berbagai peraturan. Kita pasti mengupdate aturan yang terbaru, jadi tolong dipelajari tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya klaster untuk semester ini ya, klaster PPh dan klaster KUP, kemudian Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Undang-Undang dan undang-undang yang di bawah PPh, KUP, kemudian aturan-aturan pajak yang lainnya. Untuk undang-undangnya sendiri sudah diupload di Evita, jadi sebenarnya kalian tinggal mempelajarinya. Nah, dosennya untuk mata kuliah perpajakan ini, yang pertama saya sendiri sebagai koordinator sekaligus dosen yang mengajar, yaitu Mela, kemudian Ibu Aulia Hidayati, kemudian Ibu Rini Ratnaningsih, kemudian Pak Syarif Wirapasaktia, serta ada satu dosen, beliau ini akan mengajarkan bagaimana mengisi atau membuat laporan SPT massa. Jadi beliau itu memang dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi beliau itu dari Direktorat Jenderal Pajak bersedia untuk membantu kalian belajar bagaimana menyusun laporan SPT massa baik PPh pasal 2126, 2326, PPh pasal 22 dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berikutnya lagi di sini dijelaskan tentang apa saja yang dibahas ya, bisa dipelajari. Pengantar pajak itu bicara tentang apa itu pajak, fungsi pajak, kemudian pemungutan pajak itu apa, teori yang mendukung, hukum pajak material dan formil, kemudian jenis-jenis pajak, pengelompokannya, kemudian tata cara pemungutan pajak, kapan timbul dan hapusnya pajak, macam-macam tarif pajak dan sebagainya. Dan di sini juga ada referensinya. Kemudian kalau bicara tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, jadi kalau di pajak itu ada beberapa undang-undang dan nah, salah satunya adalah tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dia yang mengatur aturan dasar dalam dalam pelaksanaan perpajakan di pemerintah pusat. Seperti misalnya siapa sih jadi yang berhak jadi wajib pajak, harus NPWP itu bagaimana, kewajiban sebagai wajib pajak itu apa, haknya itu apa, sanksi itu bagaimana, kemudian kalau bayar itu
batas tanggalnya kapan, kemudian lapor itu kapan gitu, sanksi-sanksi pajak yang dilakukan kalau kita melanggar itu seperti apa, kemudian berbagai surat dari kantor pajak terkait dengan permasalahan pajak yang dilakukan oleh WP, misalnya karena dia kurang bayar atau dia nggak mau bayar atau dia terlambat bayar dan sebagainya, itu biasanya diatur di KUP, termasuk kalau misalnya WP yang keberatan atas adanya surat dari kantor pajak, apa yang harus dilakukan, apakah mengajukan keberatan, kalau keberatan ditolak bisa mengajukan banding, kemudian juga kalau misalnya di pajak itu ada pembukuan, ada pencatatan gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan pembukuan, kapan kita menggunakan pencatatan, terus ada juga pemeriksaan pajak untuk kasus WP tertentu, bahkan terjadi penyidikan pajak kalau dia lebih parah pelanggarannya gitu ya. Kemudian dan berbagai hal yang lain termasuk ketentuan bagi petugas pajak. Ini dibahas di KUP. Ini referensinya. Berikutnya kita bicara tentang PPh umum. Namanya PPh umum itu dasar-dasar pajak penghasilan. Ya, dasar-dasar pajak penghasilan. Sangat luas, dimulai dari apa itu PPh, kemudian subjek dan objek PPh, kemudian bentuk usaha tetap, kemudian objek PPh BUT, kemudian mana yang boleh menjadi biaya, mana yang tidak boleh menjadi biaya, bagaimana cara ngitung PPh. Ada beberapa cara, karena berbeda kasus maka berbeda cara. Contoh, ketika dianya orang pribadi dengan badan, cara ngitungnya beda. Kalau dia pengusaha kena pajak, dan yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, atau dia juga hanya sebagai seorang pegawai, itu cara ngitungnya juga berbeda. Kemudian bagaimana melunasi pajak, dan seterusnya ya. Jadi cukup banyak materinya. Berikutnya lagi, yang tadi kita bicara tentang PP pasal 2126 ini adalah pajak yang dipotong ketika seseorang memberikan jasa. Apakah dia sebagai pegawai, orang pribadi ya, apakah dia sebagai pegawai, apakah dia sebagai pegawai lepas, apakah dia sebagai tenaga ahli, dan sebagainya. Intinya adalah ketika kita memberikan jasa, kita dibayar, dan penghasilan kita itu dipotong PP pasal 21. Nah, bagaimana cara pemotongannya, tarifnya bagaimana, dan seterusnya itu dibahas di PP pasal 21. Ini materinya cukup banyak, sekitar 3 minggu, termasuk di sini setelah kita belajar teori dan praktek hitungan biasanya, insya Allah nanti Pak Bayu akan membantu kita untuk belajar bagaimana menyusun SPT masa, karena pihak pemotong PP pasal 21 itu harus melaporkan SPP masa PP pasal 21. Berikutnya lagi dari UTS. Nah, setelah UTS ini kita akan membahas tentang beberapa PPh Potut. Ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, 26, ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 15. Nah, ini harus selesai dalam 4 pertemuan, cukup banyak dan cukup banyak jenisnya juga. Jadi mohon perhatiannya agar benar-benar menguasai gitu ya, bisa membedakan mana objek, mana bukan, kemudian bisa membedakan tarifnya, bisa tahu siapa yang motong, siapa yang dipotong, siapa yang memungut, dan siapa yang dipungut. Dan ini nanti juga termasuk banyak latihan kasusnya, ya simulasi kasusnya. Nah, terus nanti di pertemuan ke-13, ya itu kan tadi pertemuan ke-9 sampai 12. Di pertemuan ke-13 kita akan belajar SPT massa kembali dengan Pak Bayu dari Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana kalau seorang pemotong atau pemungut harus melaporkan SPT massa. Nah, melaporkan SPT massa ini kalau sekarang menggunakan aplikasi. Nah, di dalam satu pertemuan ini Pak Bayu akan mengajarkan siswa untuk mengerjakan SPT massa PPh pasal 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Cukup banyak, dan jangan lupa nanti semuanya harus hadir ketika
terjadi perkuliahan dengan Pak Bayu ini, nanti setelah selesai Pak Bayu, kalian sambil praktek, kemudian hasil prakteknya langsung dikirim ke Pak Bayu, langsung dinilai. Dan itu poinnya cukup besar. Nanti kita lihat di rubrik penilaian kira-kira penilaiannya berapa. Nah, kemudian di 2 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu bicara tentang kredit pajak luar negeri. Jadi ketika seorang WP dia itu mempunyai penghasilan di luar negeri dan kemudian sudah dipotong pajaknya, apakah bisa menjadi pengurang pajak terutang apa tidak, namanya kredit pajak. Nah, ini dan bagaimana cara menghitung kredit pajaknya ini dibahas di PPh pasal 24 dan juga kita akan membahas tentang PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu adalah angsuran PPh bulanan yang harus dibayar oleh WP. Biasanya sih WP pengusaha. Ya, biasanya sih WP pengusaha yang menggunakan pembukuan. Biasanya dia dia mengangsur angsuran PPh 25. Lebih jelasnya nanti kita akan belajar di pertemuan insya Allah pertemuan ke-15. Ya, itu garis besarnya. Nah, terus capaian apa yang harus kita pelajari? Ini cukup banyak ya, tolong hati-hati. Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, untuk pengantar pajak diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan dan mengidentifikasi. Masih gampang ya tentang beberapa hal tentang pengantar pajak. Untuk KUP bisa menerapkan dan menganalisis. Jadi ketika terjadi kasus, kalian bisa menganalisis dan menerapkan menggunakan aturan yang mana. Kemudian untuk PPh umum juga sama bisa menerapkan dan menganalisis karena banyak banget materinya. Kalian dan ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak terjadi. Jadi kalian ketika menghadapi sesuatu yang terkait dengan PPh umum bisa menganalisis situasinya seperti apa sehingga kita bisa menerapkannya harus seperti apa. Kemudian untuk PPh pasal 21, 26, 22, 23, 26, kemudian 4 ayat 2, itu kalian diharapkan bukan cuma sekedar menerapkan, bisa membedakan, bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menerapkan, bisa menganalisis, dan bisa membuat surat setoran elektronik, membuat bukti potong, serta menyusun laporan SPT. Kemudian untuk PPh pasal 15 itu bisa menerapkan dan menganalisis yang terkait ya kasus-kasus di PPh pasal 15 serta untuk PPh PPh pasal 26 juga sama ya. Kemudian untuk PPh pasal 24 dan 25 itu bisa menghitung dan menerapkan PPh pasal, menghitung, menerapkan, dan menganalisis sebenarnya ya PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Cukup banyak ya, dan kalian sudah tahu kemampuan apa yang harus diharapkan, sehingga nanti baik soal-soal tugas, kemudian kuis, kemudian ujian, itu akan mengacu ke sana. Satu lagi yang saya coba akan share, itu kontrak perkuliahan. Ya, sebentar. Nah, kontrak perkuliahan. Saya langsung aja. Nah, untuk rubrik penilaian, penilaian itu yang pertama saya ambil dari sini dulu ya, yang terkait dengan pengetahuan. Kuis dari semua materi, ya, jadi nanti di setiap materi seharusnya akan ada kuis. Ya, jadi karena kalian tadi dilihat materinya cukup banyak, itu total nilai kuisnya itu mencakup 5% dari penilaian. Ketika kalian tidak mengikuti salah satu kuis, berarti akan ada salah satu nilai yang akan hilang. Kemudian UTS baik teori maupun praktikum itu 20%, begitu juga dengan UAS teori dan praktikum itu adalah 20%. Jadi total di sini adalah 45%. Kemudian nanti kalian akan banyak diberi tugas ya. Yang pertama ada yang namanya tugas project based learning. Ini sekedar pengetahuan bahwa semester ini kita memang pola belajarnya itu student center learning. Jadi pusat belajarnya itu ada di mahasiswa. Kami para dosen itu jadi mentor, kami menjelaskan sedikit, kami mengarahkan kalian, kami menjadi tempat kalian bertanya, tapi
pusat pembelajarannya ada di mahasiswa. Ya, jadi makanya penekanan nilainya itu lebih banyak di tugas-tugas, kemudian partisipatif. Jadi penekanannya itu kalian belajar dibantu oleh dosen. Tidak seperti waktu kita dulu di sekolah yang sebelumnya, guru menjelaskan semua, kalian hanya mendengarkan. Enggak, tapi sekarang kita bantu dengan pemberian materi, kita bantu dengan petunjuk-petunjuknya, tapi kalian harus belajar sendiri dan akan banyak tugas. Karena tugas ini membantu kalian untuk memahami sebenarnya materinya itu seperti apa. Nah, salah satu tugasnya kalau ini berkelompok, para mahasiswa itu mencari bahan dan menyusun makalah serta menyajikan dalam bentuk presentasi tentang apa itu bentuk usaha tetap, kemudian dan jelaskan contohnya itu seperti apa yang ada di Indonesia. Kalian boleh memilih materi BUT itu banyak, bisa dicari di mana saja, termasuk makalah di materi yang diupload di PPH, di Evita pun juga akan ada, tapi nanti kalian lihat prakteknya itu seperti apa. Datanya banyak tersebar di mana-mana. Nah, nanti kalian presentasikan dalam bentuk, jadi makalahnya dikumpulkan, kemudian kirimkan juga dalam bentuk PPT dan videonya, dan mungkin juga akan dipresentasikan di kelas. Jadi selain dipresentasikan di kelas, makalah dan videonya juga harus dikirimkan. Nanti disiapkan linknya sehingga para dosen bisa melihat materi kalian apa. Ini adalah tugas kelompok, di mana tugas ini harus selesai dipresentasikan di minggu keempat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tadi sudah disampaikan beberapa materi di pajak itu cukup banyak. Nah, kalian nanti diminta secara kelompok ya, dimulai dari dimulai dari ketentuan umum tata cara perpajakan itu kalian yang pertama sebaiknya kalian mempelajari bahan tentang apa itu KUP, apa itu PPh umum dan sebagainya. Tolong kalian buat PPT-nya gitu. Jadi mungkin nanti masing-masing dosen akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi nanti kalian saling menjelaskan. Tentu bukan satu bab itu satu kelompok, tidak, karena KUP pun materinya banyak. Jadi mungkin KUP itu dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian dijelasin gitu ya. Jadi bagian apa si kelompok mana, bagian apa si kelompok mana, bagian apa si kelompok mana untuk saling menjelaskan. Bukan berarti dosen tidak mengajar. Dosen akan tetap mengajar, tapi kalian juga ikut belajar, ikut menyiapkan juga. Nah, si materi-materi tadi nanti dikumpulkan dan dipresentasikan, kalau bisa juga disimpan di video juga, jadi nanti temannya bisa mempelajari ya, bisa mempelajari. Kemudian juga begitu juga dengan PPh umum, nanti pembagiannya ada di masing-masing dosen ya. Kayak PPh umum materinya banyak banget, kelompok 1 bahas tentang apa, kelompok 2 bahas tentang apa, kelompok 3 bahas tentang apa, untuk pelajari ya, dan dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Satu kelompok maksimal 4 orang. Terus juga begitu juga dengan PPh pasal 21, 26, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, 6, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 itu sama, juga angsuran kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 dan PPh pasal 25 itu juga sama. Yang tidak itu waktu aplikasi ya. Jadi nanti polanya memang dosen mengajar sedikit, mentorin kalian mencari bahan, kemudian kalian mempresentasikan, kemudian kita bahas di kelas rame-rame, kemudian juga selain itu kalian akan banyak latihan soal. Jadi kalian akan dapat simulasi kasus yang banyak ya, dan itu juga ada di bagian sini ya. Jadi selain tadi kalian kan kalau yang presentasi itu kan cuma bagian-bagian kecil, misalnya satu kelompok bicara tentang bagaimana menghitung PPh, bagaimana PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, itu satu kelompok misalnya. Nanti kelompok yang lain bicara PPh pasal 21 bagi tenaga ahli misalnya, itu pembahasan. Nah, tapi kemudian itu ya dibahas, disimpan di video, disimpan di link di Evita. Kemudian di kelas itu nanti karena masing-masing sudah ada bahannya, sudah ini, jadi kalian bisa saling lihat. Kemudian kita bahas rame-rame, kita diskusi di sana, dan kita akan latihan soal yang banyak. Aplikasinya bagaimana? Karena tidak cukup hanya menjelaskan apa itu materi tersebut, tidak cukup menjelaskan cara menghitung, tapi harus banyak latihan. Karena seperti contoh misalnya,
PPh pasal 4 ayat 2 misalnya, itu banyak banget. Ya, ada yang dividen, ada yang dividen orang pribadi, meskipun harus hati-hati karena bisa jadi malah nggak kena pajak, bisa jadi kena pajak. Kemudian ada bicara tentang bunga tabungan, bunga deposito, kemudian bicara tentang saham, penjualan saham. Penjualan saham dia ada dua macam, penjualan saham mandiri atau bukan. Kemudian sewa tanah dan bangunan, kemudian penjualan tanah dan bangunan, kemudian konstruksi aja ada 3 macam, bisa perencanaan, pelaksanaan, bisa pengawasan. Itu pun di perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pun dibagi lagi gitu ya. Dia masuk ke kelompok yang mana, tarifnya berbeda dan seterusnya. Jadi jenisnya banyak. Jadi buat kalian, karena kalian harus bisa menguasai tadi, satu kalian kuasai gitu ya. Yang kedua kalian tahu perhitungannya, yang ketiga kalian bisa menghitungnya. Dan biasanya nanti ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan sama di ujian juga sama gitu ya, itu nanti kalian tiba-tiba dikasih kasus. Perusahaan ini ada transaksi A, B, C, D, tidak akan pernah disebutkan itu masuk pasal mana. Kalian yang harus tahu sendiri. Ya, kalian harus tahu sendiri, dan kalian kemudian harus tahu kapan, siapa yang memotong, siapa yang dipotong, bisa jadi kredit pajak atau tidak, cara ngitungnya bagaimana. Ya, makanya tadi karena kita student center learning, mahasiswa mencari, kemudian belajar, dosen juga ngawasin, dosen juga mentorin, dosen juga menjadi menjawab pertanyaan mahasiswa yang mungkin ada ingin bertanya karena tidak paham atau pengen penjelasan lebih lanjut, dan dosen kemudian juga menyiapkan berbagai soal untuk dibahas bersama-sama dan ada juga yang menjadi tugas dikerjakan. Ya, jadi memang materinya sangat banyak. Tapi ingat, pajak ini akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas kalian nanti menjadi konsultan pajak atau tidak, terlepas kalian nanti bekerja di bagian pajak atau tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari sangat dipakai. Makanya harus sangat dikuasai. Nah, berikutnya lagi, nah ini poinnya 22,5%. Jadi per materi itu 2,5%. Ya, per materi itu 2,5%. Berikutnya lagi yang tadi yang sama Pak Bayu, aplikasi ya, mengisi membuat SPT itu poinnya 20%, lumayan besar. Jadi di situ untuk PPh pasal 21 nilainya 5% SPT-nya. Untuk PPh pasal 22 SPT masanya 5%. Untuk PPh pasal 23 26 itu juga 5%. Dan untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu juga 5%. Nilainya cukup besar. Dan yang terakhir, berikutnya lagi adalah tugas perorangan. Karena selain, kalau tadi kan banyak tugas individu, yang tugas yang ini, yang berbagai simulasi kasus itu kelompok ada, dan nanti akan ada beberapa tugas perorangan juga, karena jangan sampai secara kelompok bisa tapi secara individu nggak ada mahasiswa yang nggak bisa. Nanti dosen akan memberikan berbagai tugas individu juga. Nah, kemudian tentu akan ada kuis ya. Yang lainnya sih sama aja. Nah, tolong berhati-hati. Nah, kemudian di sini ada satu lagi aktivitas partisipatif. Jadi, kalau misalnya dalam satu kelompok mengerjakan tugas untuk melihat apakah mereka bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Kalau satu kelompok ada 4 orang, misalnya yang satu namanya A. Nah, si A ini akan dinilai sama 3 orang teman yang lain bagaimana dia bekerjanya. Sama temannya yang lain, misalnya A, B, C, D. B akan dinilai oleh A, C, D. C akan dinilai oleh A, B, D. D akan dinilai oleh A, B, C. Ya, poin nilainya adalah 2,5%. Nah, kemudian nilai ketentuan penilaiannya, A-nya itu 75 ke atas, AB-nya itu antara 70 sampai 75, B-nya itu 65 sampai 70, BC-nya itu 60 sampai 65, C-nya itu mulai dari 55, di bawah 55 tapi di atas 20 ke atas itu adalah D. Dan kalau bisa sih jangan sampai dapat nilai D, jangan sampai nilai apalagi sampai E. Tapi usahakan bisa dinilai di A atau di AB, itu akan lebih baik ya. Dan di sini juga ada penjelasan lebih lanjut, bisa kalian pelajari karena ini sudah ada di Evita. Nah, di sini juga ada formulir rubrik penilaian makalah dan sebagainya, bisa kalau dipelajari. Kurang lebih itu apa yang akan kita bahas di materi perpajakan satu ini, cukup padat tapi insya Allah bermanfaat ya. Itu aja, selamat belajar, semoga sukses semuanya. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan
mendapat ilmu dari mata kuliah yang kita pelajari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.